anak-anak kebanggaan Ibu kelas 12 dan kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa hadir di SMA Negeri 1 Tanjung Raya ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah ke hambaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Ibu bertugas sebagai pembina apel ingin memberikan kisah inspiratif. Ya, inspiratif ini nyata dan Ibu lihat sendiri dan alami sendiri ya. Ini kisah suatu keluarga yang hidup di suatu desa yang beranggotakan 10 orang. Satu ayah, satu ibu, 3 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Keluarga besar ini sangat kompak untuk dapat menghasilkan, menciptakan anak-anak yang hebat nantinya. Si ayah bekerja sebagai seorang guru yang setiap harinya mendidik dan mengontrol anak-anaknya untuk bisa sholat 5 waktu, mengaji, dan juga sekolah. Sedangkan sang ibu pedagang tahu, penjual tahu, yang mengajarkan ke anak-anaknya bagaimana bekerja sama, bahu-membahu, membantu satu sama lain untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dengan tepat waktu. Kebiasaan dan habits keluarga ini dimulai dari pukul 3 dini hari. Ya, pukul 3 dini hari di saat orang-orang sedang terlelap, sedang terbuai dengan mimpi-mimpi indahnya, keluarga ini harus bangun. Sang ibu membangunkan anak-anaknya untuk mulai membantu si ibu untuk menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari mangkuk deli. Ada yang di sini orang tuanya menjual tahu? Ada? Oh, tidak ada ya. Di sini sepertinya anak sultan semua. Ya, jadi mulai dari mengkedelai atau apa itu namanya? Merendam kedelai, kemudian mencuci kedelai, ya, kemudian menggiling kedelai, kemudian memasaknya, mengolahnya. Ada anak yang bertugas untuk mencuci, ada yang menggiling, kemudian ada yang menggoreng, dan ada juga yang membungkus. Adalah salah satu anak laki-laki bernama Ahmad. Si Ahmad ini selalu kebagian untuk membungkus gembus. Ya, ada yang pernah makan gembus? Oh ya, enak ya? Oh ya, enak, alhamdulillah ya. Jadi membungkus gembus rutin ini, konsisten. Jadi si ibu itu memberikan tugas kepada seluruh anaknya itu dengan kemampuan si anak masing-masing. Singkat cerita, si salah satu kakak ya, tadi kan ada berapa anaknya? Ada 8 ya, ada 3 anak laki-laki ya. Nah, kakak pertama ini, si laki-laki ini, karena sudah mulai masuk SMA, beliau sekolah keluar ya, jadi tidak lagi di desa tersebut. Tinggallah berapa anaknya? 2 yang laki-laki. Nah, kita ceritakan yang laki-laki. Nah, 2 anak laki-laki ini ya, sangat kompak, bahu-membahu membantu pekerjaan rumah karena sudah hilang satu anggota. Nah, si anak laki-laki ini ternyata sangat senang sekali untuk mencari ramban. Nah, di sini ada nggak yang punya kebiasaan setiap harinya mencari ramban atau rumput? Jadi bahasa luar ya, bahasa luar Jerman ini. Ya, ramban atau rumput. Jadi sangat senang sekali kedua orang ini untuk mencari ramban karena di belakang rumahnya ada peliharaan sapi. Ya, jadi kalian di rumah ada nggak nih peliharaan di rumah? Ayam, bebek, sapi? Ada? Oh, kucing, boleh. Ya. Jadi kedua orang ini tidak mengenal waktu. Ya. Ketika pulang sekolah, mereka berangkat bahkan sampai ke pelosok-pelosok kampung untuk mencari rumput yang segar. Dan tidak lupa, ternyata si pria-pria ini sangat senang sekali dengan sapu lidi. Ya. Buat apa sapu lidi? Ternyata mereka senang sekali untuk menyapu halaman setiap harinya. Ya. Mulai dari halaman depan, halaman samping, dan halaman belakang. Sangat senang sekali untuk menjaga kebersihan dan melihat rumah mereka bersih dan nyaman. Ya. Suatu hari, ya singkat cerita ya, si Ahmad ini sudah beranjak SMP. Ya. Di saat teman-teman sekolahnya semua senang berkumpul, kemudian bermain nongkrong-nongkrong, ya, si Ahmad ini karena dia punya tanggung jawab untuk mencari apa tadi nak? Rumput, ya atau ramban. Setiap pulang sekolah, sehingganya suatu hari, Mat, ayo Mat, ikut, kita mau nongkrong di warung depan. Kamu ini nggak pernah nongkrong, cucu, kampungan. Ya. Si Ahmad
tidak bisa menjawab dengan kata-kata yang mungkin bisa menyenangkan teman-temannya. Dia hanya menunduk dan maaf ya teman-teman, saya harus pulang dulu. Kemudian teman-temannya hanya menertawainya, Ahmad ini apa? Tidak gaul. Ya. Pada saat itu ia dikatakan tidak gaul. Tapi dia tidak peduli karena ia ingat tanggung jawab. Sehingga ia pulang dan kembali lagi. Ia mencari rumput. Pada saat itu tidak ada motor. Ya, adanya sepeda ontel. Ada yang pernah melihat sepeda ontel? Pernah. Ada yang pernah naik sepeda ontel? Tidak. Ya, kalau yang sudah pernah, itu sepeda ontel kalau untuk ukuran anak yang tubuhnya sedikit kecil, ini sulit untuk dari atas. Sehingganya si Ahmed itu dari SD senang ontel sepeda itu kakinya dari dalam. Ya, keren ya. Coba nanti suatu saat kalau kalian melihat ada sepeda ontel, coba ini, kayak mana sih sensasinya naik sepeda ontel? Ya, ternyata seru, ya, dari dalam. Iya. Jadi kalian juga nanti punya keterampilan ya untuk mengayuh sepeda ontel. Singkat cerita, si Ahmad ini akhirnya menjadi seorang yang sukses, ya, di kehidupan saat ini. Ya. Si Ahmed akhirnya menjadi salah satu kepala bagian pemerintahan di Kabupaten Mesuji ini. Ya, alhamdulillah setelah sekian banyak perjalanan hidupnya dimulai dari pendidikan keluarganya itu akhirnya membentuk si Ahmed ini menjadi orang yang disiplin dan sangat mencintai kebersihan. Ya. Beliau ini walaupun sudah menjadi pemimpin di suatu perusahaan ataupun kantor, ternyata si Ahmed ini tidak pernah lepas dari si satu lidi. Ya. Ketika ia masuk ke halaman kantor, kemudian ia masuk ke ruangan kantor. Jika kantornya belum bersih, bahkan OB-nya, office boy-nya belum datang, beliau sudah datang. Ya. Beliau membukakan pintu, kemudian ia langsung bergegas mengambil sapu. Beliau menyapu. Ditambah lagi ada sulapnya, ya. Kemudian membersihkan seluruh meja-meja yang kotor. Bukan hanya meja si Ahmed saja, tapi meja staf-stafnya pun dibersihkan dengan sulapnya. Dan beliau ternyata senang sekali membeli perabot kebersihan. Oleh karena itu, beliau ya kantornya waktu itu pernah mendapat juara kebersihan ya. Tepuk tangan dulu buat kebersihan yang sudah diraih oleh kantor tersebut ya. Ya, alhamdulillah mungkin di kelas ini juga ada kelas-kelas yang sudah pernah dinobatkan menjadi kelas terbersih ya. Kelas berapa? Ada? MIPA 2 akunya. Terus ada lagi? Iya, harapannya semua kelas ini kondisinya bersih ya, Nak. Kenapa kalian harus menjaga kebersihan? Pertama, kita kan umat muslim ya, Nak. Umat muslim itu sangat menganjurkan dan mewajibkan untuk menjaga kebersihan karena kita kan melaksanakan sholat ya. Ketika kita mau sholat, kita harus dalam keadaan suci ya. Bagaimana kalau kalian tidak menjaga kebersihan? Kita akan terhambat ketika kita mau sholat ya. Kemudian kenyamanannya untuk siapa kalau kebersihan, Nak? Untuk siapa? Untuk kita sendiri ya. Jadi ternyata halo. Iya. Jadi ternyata, Nak, pola hidup kita terbiasa menjaga kebersihan itu ternyata dibentuk dari mana? Dari diri sendiri dan keluarga. Ditambah lagi lingkungan ya. 10 orang anggota keluarga ya. Jika ada 2 yang rajin, kemudian yang 8-nya tidak rajin, ini akan mempengaruhi ya kerjasamanya. Jadi kalau ada di antara kalian ya satu kelas 30 orang, ada 10 orang yang rajin, 20-nya yang tidak rajin, ini akan sangat menyiksa dan mengganggu teman-teman yang sudah berupaya menciptakan hidup bersih. Coba ibu tanya, di sini yang tadi pagi sudah menyapu halaman rumahnya? Iya, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang sangat menjaga kebersihan ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini tapi kalau dihitung baru sekitar 20%. 80%-nya bagaimana? 80%-nya masih OTW Bu ya. Mulai kapan Nak kalian mau bertekad untuk berperilaku hidup sehat dan menjaga lingkungan? Mulai kapan Nak? Mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang. Coba sekarang kalian lihat, Ibu sering ya kalau masuk ke kelas, setiap memulai kegiatan pembelajaran Ibu selalu koreksi dulu kan. Kalian coba tolong lihat depan, belakang, samping kanan, kiri kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong tunggu. Ya, yang pernah dimasukin kelas Ibu siapa? Ya, oke. Ya, Ibu sering tidak melakukan itu. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Ibu rasa cerita inspirasi ini harapannya bisa kalian coba resapi dan kalian coba praktekkan ya di kehidupan keluarga, di rumah kalian ya. Kalau kalian punya adik, coba kalian belajar untuk membina adik-adik kalian. Ayo kita berperilaku hidup sehat. Ya, jadi coba di rumah, mulai dari sekarang ya, nanti pulang sekolah nih, ketika adik kalian pulang mengaji ya, kemudian coba diajarkan untuk meletakkan tas di tempatnya, kemudian menyapu halaman yang kotor ya. Bahkan ini ada yang Ibu salutkan juga ya, ternyata
dalam kehidupan keluarga si Ahmad, kemudian ketika beliau berkuliah pun mendapat lingkungan yang memang senang sekali untuk menjaga kebersihan. Kebetulan beliau kos di salah satu keluarga Cina, ya, keturunan Cina. Itu sangat menjaga kebersihan. Ada rambut sehelai dua helai di lantai itu harus diambil dengan tangan. Ternyata ya, keluarga yang bersih itu sangat memberikan manfaat yang baik untuk kita. Ya. Apalagi kalau kalian bisa menularkan, mengajak, bahkan jadi panutan, contoh. Kalau kalian itu senang menjaga kebersihan, mulai dari diri sendiri, meletakkan handuk di tempatnya, ya. Kemudian kalian menyapu halaman, menyapu kamar kalian, membereskan tempat tidur kalian. Kemudian kalian melihat ada kotoran, ada sampah, kalian senang untuk mengambilnya, ya. Jadi ambil hikmahnya. Ya. Coba ibu ingin tanya, siapa yang bisa merefleksikan apa yang sudah ibu ceritakan? Ya, kisah inspirasi hari ini. Yuk, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Pak Domo, kepala sekolah kita selalu menyiapkan sesuatu. Wah, ibu juga kebetulan ada. Ya, jangan lihat amplopnya. Yuk, siapa yang bisa merefleksikan? Jadi untuk menciptakan, ya, pribadi yang senang kebersihan, cinta kebersihan itu dimulai dari apa? Oh, kalau pada anak murid ada guru. Ayo, ibu ini coba anak-anak ibu. Ayo silakan. Masya Allah, ini memang salah satu murid ibu ya yang sangat menjaga kebersihan juga. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Putri dari kelas 12 IPA 2. Jadi cerita inspiratif dari Ibu Reni tadi mengajarkan kita bahwa kebersihan itu atau kebiasaan-kebiasaan positif itu berasal dari kesadaran diri sendiri, lingkungan keluarga kita sendiri, dan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Kalau diri kita sendiri bisa mengawali atau menyadarkan diri kita bahwasanya kebersihan itu penting dan kebersihan itu pasti akan selalu membawa hal-hal positif tentunya. Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih sebentar buat teman jajan ya, Naya. Ya, baik, tadi salah satu teman kita sudah menyebutkan ya, bisa merefleksikan. Harapan ibu juga kalian bisa mengambil hikmahnya dan mulai dari saat ini kalian mencoba ya, membiasakan diri untuk berperilaku hidup sehat. Insya Allah kalian pasti akan menjadi anak yang sukses. Amin ya Allah. Amin. Baik, itu saja yang ibu sampaikan dan ibu mohon nanti langsung ya, ada sampah di sekitar kalian langsung tolong dipungut ya dan diletakkan di tempat sampah. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.